firqah umat Islam. Firqah umat Islam itu di dunia terpecah menjadi 73 golongan. Ini di dunia yang 73 golongan itu adalah 73 golongan aslun, pokok asal besar. Contoh, pada zaman Sahabat sudah ada firqah golongan, yaitu Khawarij dan Syiah. Khawarij yang keluar dari kelompoknya kubunya Sayyidina Ali dan Muawiyah. Kemudian Syiah. Nah, Syiah nanti terpecah-pecah lagi yang Khawarij juga sama. Ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada macam-macam, ini terpecah-pecah. Sehingga jumlahnya kalau di total lebih dari 73 golongan. Adapun umat Islam kelak di yaumil qiyamah yang tidak lebih dari 3 golongan. Wa kuntum azwajan thalathah. Kuntum antum, yaitu ummatu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu umat Islam. Umat Islam nanti kelak di yaumil qiyamah hanya 3 golongan. Kuntum azwajan thalathah. Ada ashabul yamin, golongan kanan. Ada ashabus shimal, golongan kiri. Ada as-sabiqun as-sabiqun. Nah, ini para ulama dijelaskan di dalam ayat lain, yaitu surat Fatir. Tsumma awrafnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi. Yang ini nanti faminhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Nah, dijelaskan lagi oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Al-Qurtubi juga dalam tafsir beliau bahwa masing-masing ini adalah umat Islam. Tiganya ini. Kulluhum yadkhulunal jannah. Hanya saja yang as-sabiqun as-sabiqun itu yadkhulunal jannata bi ghairi hisabin. Masuk surga tanpa hisab. Al-muqtasid yang tengah-tengah ini, golongan ashabul yamin, yadkhulunal jannata bi hisabin. Walau kana yasiran, dengan hisab walaupun itu hisaban yang ringan sekali. Kemudian yang dzalimun li nafsi ini karena banyak dosa, zalim, maka karena surga tidak bisa menerima pahala, tidak bisa menerima dosa, orang yang berdosa tidak akan diterima di surga. Oleh sebab itu, orang-orang yang berdosa ini harus dihukum dulu di neraka, digodok dulu seluruh dosa-dosanya, setelah bersih baru dinaikkan ke surga. Ada yang dihukum 1 tahun, 2 tahun, 1 hari, 2 hari, tapi ingat yang bahwa miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Kadar di akhirat itu 1 hari selama 1000 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Dalam buku karangan Yayang yang berjudul urutan tanda-tanda kiamat berdasarkan hadis-hadis sahih, di sini dijelaskan apa benar umat Islam di akhir zaman nanti akan terbagi menjadi 73 golongan. Di dalam urutan tanda-tanda kiamat berdasarkan hadis-hadis sahih yang masusun 10 tahun yang lalu. Ya, mudah-mudahan bisa terbitkan kembali. Memang benar ya, ada beberapa hadis bahwa Rasulullah SAW menjelaskan sataftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW menjelaskan sataftariqu ummati ala 73 millatan. Satu redaksi mengatakan firqatan, millatan, dan satu redaksi firqatan. Akan pecah umatku atas 73 golongan. 73 golongan. Kullum finnari, masing-masing mereka di neraka, akan masuk neraka. Illa millatan wahidatan, kecuali satu firqah, satu milah. Kemudian para sahabat bertanya, milah mana itu yang selamat itu? Al-firqatu an-najiyah. Qala Rasulullah SAW, redaksi hadis dari Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Redaksinya Rasulullah menjawab begini, ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Ini redaksi hadis Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin As. Adapun redaksi hadis lain dari Auf bin Malik radhiyallahu an diriwayatkan oleh Ibnu Majah, manhum. Rasulullah menjawab al-jamaah, begitu saja, al-jamaah. Lah, redaksi yang paling banyak adalah al-jamaah, al-jamaah. Tetapi ada hadis lagi, yaitu riwayat Imam At-Tabarani dari Amr bin Auf juga. Redaksi hadisnya, man kana ala ma ana wa ashabi, ma lam yumari fi dinillahi wa man lam yukaffir ahadan min ahli tauhid bi dzambin ghufira lahu. Ini akhrajahu At-Tabarani fil Mujamil Kabir. Dari Abdullah bin Yazid dan di Abu Darda dan seterusnya, dari Anas bin Malik juga.
Jadi redaksi akhir hadis berbeda-beda. Di dalam hadis riwayat At-Tabarani ini, mangkana alama ana alaihi wa ashabi, ada syaratnya, malam yumari fi dinillahi, selama dia tidak berdebat di dalam agama Allah, ya, tidak ngeyel-yelan tentang agama, wa man lam yukaffir ahadan, dan selama dia tidak mengkafirkan seorang pun min ahli tauhid, yaitu dari ahli tauhid, orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bidzambin, dengan suatu dosa, maka dia ghufirallahu. Ini adalah riwayat Imam At-Tabarani fil Mu'jamil Kabir. Kemudian dalam hadis lain ada lagi redaksi akhirnya yang firqah yang najiyah itu adalah Rasulullah mengatakan al-islamu wa jama'atuhum. Redaksinya al-islamu wa jama'atuhum. Akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak nomor hadis 452, wa Tabarani fil Mu'jamil Kabir nomor hadis 1381. Ini redaksinya jelas, al-islamu wa jama'atuhum. Oleh sebab itu firqah umat Islam itu di dunia terpecah menjadi 73 golongan. Ini di dunia yang 73 golongan itu adalah 73 golongan aslun, pokok asal besar. Contoh, pada zaman Sahabat sudah ada firqah golongan, yaitu Khawarij dan Syiah. Khawarij yang keluar dari kelompoknya kubunya Sayyidina Ali dan Muawiyah. Kemudian Syiah, Syiah nanti terpecah-pecah lagi, yang Khawarij juga sama. Ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada macam-macam, ini terpecah-pecah. Sehingga jumlahnya kalau di total lebih dari 73 golongan. Adapun umat Islam kelak di yaumil qiyamah yang tidak lebih dari 3 golongan. Wa kuntum azwajan thalathah. Kuntum antum, yaitu ummatu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu umat Islam. Umat Islam nanti kelak di yaumil qiyamah hanya 3 golongan. Kuntum azwajan thalathah. Ada ashabul yamin, golongan kanan. Ada ashabul shimal, golongan kiri. Ada as-sabiqun as-sabiqun. Nah, ini para ulama dijelaskan di dalam ayat lain, yaitu surat Fatir. Tsumma awrafnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi. Yang ini nanti faminhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Nah, dijelaskan lagi oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Al-Qurtubi juga dalam tafsir beliau, bahwa masing-masing ini adalah umat Islam. Tiganya ini, kulluhum yadkhulunal jannah. Hanya saja yang as-sabiqun as-sabiqun itu yadkhulunal jannata bighairi hisabin, masuk surga tanpa hisab. Al-muqtasid yang tengah-tengah ini, golongan ashabul yamin, yadkhulunal jannata bihisabin, walau kana yasiran, dengan hisab walaupun itu hisaban yang ringan sekali. Kemudian yang dolim oleh nafsi ini karena banyak dosa, dolim, maka karena surga tidak bisa menerima pahala, tidak bisa menerima dosa, orang yang berdosa tidak akan diterima di surga. Oleh sebab itu orang-orang yang berdosa ini harus dihukum dulu di neraka, digodok dulu seluruh dosa-dosanya, setelah bersih baru dinaikkan ke surga. Ada yang dihukum 1 tahun, 2 tahun, 1 hari, 2 hari, tapi ingat yang bahwa miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, kadar di akhirat itu 1 hari selama 1000 tahun. Na'udzubillah min dzalik.